Shalom, perkenalkan nama saya Ricardo Nurjawa, saya dari Prodi Pendidikan Biologi dengan NIM 3122022. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang manusia menurut ajaran Kristen. Manusia menurut ajaran Kristen ini, kita akan mengkaji ini 5 poin, yaitu yang pertama, ini pemikiran modern tentang manusia, terus yang kedua, pandangan Kristen terhadap manusia. Yang ketiga, paradoks dalam kehidupan manusia dan masyarakat. Terus yang keempat, memperbarui hubungan sesama dan ciptaannya. Dan terakhir ini pandangan teologi kontemporer tentang manusia dan masa depannya. Pertama kita akan membahas pemikiran modern tentang manusia. Di mana pemikiran modern tentang manusia ini ada 2 macam, yaitu manusia komunis dan manusia humanis. Manusia komunis ini menurut Karl Marx, pengertian manusia adalah ciptaannya sendiri, dan menurut sudut pandangnya terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, manusia produk alam atau menyatu dengan alam. Terus yang kedua, manusia ciptaannya sendiri yang bekerja atau memiliki nilai dan produktivitasnya. Terus yang terakhir unit yang teraliansi atau sistem hubungan dan kapitalis. Pemikiran modern yang kedua yaitu humanis. Manusia adalah bentuk eksistensis tertinggi, di mana humanis ini menolak keberadaan Allah karena manusia bisa membentuk dirinya sendiri. Artinya dia menolak bahwa manusia itu ciptaan Tuhan. Terus yang pembahasan yang kedua yaitu pandangan Kristen tentang hakikat manusia atau pandangan Kristen tentang manusia. Di sini ada 3 macam, yaitu pertama, manusia adalah makhluk ciptaan Allah. Itu terdapat di Kejadian 1 dan 2. Sehingga Allah berdaulat penuh dengan hidup kita. Terus yang kedua, ini dikenal dengan kata imago Dei, atau manusia segambar dengan Allah. Manusia selalu mendambakan hubungannya atau relasi dengan Allah, atau sering disebut dengan hubungan religius atau komunitas dengan Allah, sehingga mendorong manusia untuk selalu kagum, takjub, dan rendah hati, yang mendorong manusia untuk beribadah kepadanya. Terus yang ketiga, manusia adalah makhluk sosial. Ini menunjukkan bahwa manusia tidak sendirian dan selalu berhubungan dengan orang lain dan berorientasi kepada sesama. Ini terdapat di Kejadian 2 ayat 8. Terus ada yang namanya makhluk sosial. Tumbuhnya berbagai macam agama atau komunitas iman, seperti agama Buddha, Kristen, Hindu, Islam. Terus ada lagi yang namanya makhluk rasional berbudaya, atau dirumuskan dengan rasional tambah produk tambah hasil. Maksudnya Allah menurut Alkitab memberi perintah kepada manusia untuk memerintah kemaklukan serta memelihara alam semesta ini. Ini menunjukkan adanya hubungan tidak terpisah antara manusia dengan alam semesta atau tugas kemandatarisaan manusia, atau manusia sebagai mandataris Allah dalam arti pelaksana dan wakil Allah dalam memerintah alam semesta. Jadi berbudaya adalah pemerintah atau mandat kebudayaan. Ada yang namanya rasional. Rasional ini
Tuhan memberikan kita akal dan pikiran yang sehat untuk memelihara ciptaannya. Terus ada yang namanya hukum kasih. Jadi potensi rasional manusia dengan segala produk dan hasilnya perlu dipakai untuk mengasihi Allah juga. Terus ada yang namanya makhluk etis, di mana makhluk etis ini tahu yang baik dan yang buruk dan bertanggung jawab. Kita masuk bagian pembahasan yang ketiga, itu paradoks dalam kehidupan manusia dan masyarakat. Paradoks adalah pada satu sisi pencipta manusia sebagai makhluk religius, sosial, rasional dan berbudaya serta etis menunjukkan sisi keagungan manusia dibandingkan ciptaan-ciptaan yang Tuhan yang lain begitu. Ini terdapat di Kejadian 1 ayat 31, di mana ini Kejadian 1 ayat 31 ini mengatakan, maka Allah melihat segala sesuatu yang diciptakannya itu sungguh amat baik. Paradoks ini terjadi karena ini manusia jatuh dalam dosa. Manusia sudah melanggar perintah Allah dan manusia juga melakukan dosa sosial, ketidakadilan melalui berbagai bidang, yaitu bidang politik, bidang ekonomi, agamawi, dan manusia juga mulai masuk dalam dosa sosial dengan mengambil bentuk simbol kultural dan agamawi yang membenarkan serta memperkuat lembaga yang tidak adil. Manusia juga melakukan kesadaran palsu, seolah-olah melakukan hal yang benar begitu. Dengan meyakinkan kita orang yang di sekitarnya begitu bahwa kejahatan yang dibuat untuk menjaga pribadi atau golongan begitu. Dan manusia juga sudah melakukan dosa sosial yang terdiri dari keputusan kolektif, di mana kolektif ini boleh dibilang ini keputusan secara bersamaan begitu, secara bersama begitu, di mana untuk memperkuat oleh kesadaran yang didistorsi atau memutar balik fakta yang meningkatkan ketidakadilan dalam masyarakat dan memperkuat kekosongan dari tren dehumanisasi. Humanisasi ini dimaksud ini misalnya ada orang yang memanusiakan manusia begitu. Pembahasan yang keempat ini hubungan Allah dengan sesama dengan ciptaannya. Memperbarui hubungan Allah dan sesama dengan ciptaannya ini berhubungan dengan keselamatan makhluk dari Allah. Memperbarui dengan cara-cara apa? Yaitu ini kita harus meyakini bahwa Allah tidak meninggalkan manusia dalam kegelapan yang tidak berpengharapan. Allah memberikan ini pengharapan akan kemungkinan restorasi hubungan yang telah rusak oleh dosa. Kita hanya perlu ini konsisten dengan kepercayaan akan Allah sebagai penyelamat. Dan ini pembaru ini relasi dengan Allah melalui ini Kristus dan Rohnya. Terus ini pembahasan yang kelima, pandangan teologi ini kontemporer tentang manusia dan masa depannya. Di sini ada dua pendapat ini, atau menurut pandangan teologi ini kontemporer ini terbagi ini pendapat para ahli membagi pendapat para ahli menjadi dua, yaitu menurut ini Ernst Bloch ini dia membahas mengenai manusia dan ini kemungkinannya, seolah ini boleh dibilang tafsiran lah. Ini terus ada pendapat menurut Moltmann, dia membahas atau berpendapat ini mengenai ini pengharapan akan masa depan manusia, atau dia membahas tentang cita-cita masa depan cita-cita manusia. Terus di sini saya ambil kesimpulan dari materi tadi yang saya sampaikan, bahwa manusia itu
sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Karena kita lihat di kesaksian ini ayat Alkitab itu yang paling awal tentang manusia merupakan ciptaan Tuhan. Manusia tidak terjadi dengan sendirinya begitu, atau melalui proses evolusi. Manusia diciptakan berbeda dari makhluk hidup lainnya begitu, atau yang boleh dibilang evolusi atau kera begitu. Karena bukan keturunan kera, sebagai ciptaan Tuhan ini, maka Tuhan adalah sumber hidup dan Tuhan berdaulat atas kehidupan dan tujuan hidup manusia. Terus ini manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ini terdapat di Kejadian juga. Ini maka manusia itu adalah ini sahabat Allah atau wakil Allah yang harus berhubungan dengan Allah. Ini manusia dengan Allah tidak bisa saling melepaskan begitu dari hubungan satu sama lain. Demikian juga dengan sesama kita begitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.